Shalom, selamat pagi Tubuh Kristus, selamat pagi Bu Christine. Senang sekali pagi ini kita bersama-sama boleh mendengarkan firman. Sebelum itu kita doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur padamu. Engkau ada di tengah kami, Engkau ada di antara kami. Bicaralah kepada kami sebab kami mau mendengarkan suaramu. Kami mau belajar daripadamu. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, untuk kami siap menerima pengajaran daripadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, semangat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bersukacita untuk kita boleh belajar bersama-sama? Silakan tuliskan di dalam room chat, kasih saya angka 1. Mana? Saya mau lihat di room chat ada angka satunya. Biar saya semangat nih, kita sama-sama semangat di sini. Wow, sudah ada mulai. Terima kasih satu-satunya. Ya, biarkan pagi hari ini, siapkan catatan Anda, biar kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di dalam pemuridan. Ya, pemuridan hari ini kita akan belajar dengan tema pemuridan mentransformasi hati untuk taat dan serupa Kristus. Ya, sama seperti visi dan fokus kita tahun 2026 ini, saya dimuridkan untuk memuridkan kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan. Tentunya setiap kita hari ini sudah dimuridkan, ya. Dan apabila ada yang masih belum dimuridkan, jangan lupa segera kejar untuk dirinya dimuridkan. Dan bagi Anda yang sudah memuridkan, jangan berhenti. Segera Anda memuridkan, karena setiap kita akan menjadi berkat dan menghasilkan buah yang berbuah tetap. Nah, bagi kita yang sudah dimuridkan, jangan lupa untuk kita mulai memuridkan dan membangun kompak. Nah, yang sudah punya kompak, nah kita perlu ya ada 2-3 orang yang terikat janji untuk kita membangun komunitas kerajaan. Jadi kita nggak main-main, kita mau setia sampai akhir. Kita butuh komunitas kompak ini, ya, komunitas sepakat yang membangun keluarga. Nah, bagaimana dengan keluarga Anda? Apakah sudah ada mesbah keluarga setiap hari? Apakah sudah ada waktu bersama dengan pasangan Anda dan anak Anda untuk Anda minimal berdoa bersama? Minimal Anda bisa siapkan kebenaran kasih mereka. Dan bagaimana dengan keluarga rohani Anda? Ya, teman-teman kompak Anda tentunya anak, istri, suami, ya. Ya, mereka juga mengalami apa yang Anda alami. Itu penting. Nah, dengan demikian inilah sebenarnya kita sedang membangun komunitas kerajaan Allah, yaitu kompak keluarga rohani. Nah, semangat ya. Amsal 22 ayat 2 berkata, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Wow, luar biasa. Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai kita hari tua, kita bisa menuai hasil yang tetap. Kita melihat anak cucu kita ada di dalam jalan Tuhan dan hidup mereka tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi setia sampai akhir. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mendidik mereka. Nah, jadi bagian daripada pemuritan yang sangat penting hari ini adalah kita akan mentransformasi hati anak-anak kita dengan cara kita melatih mereka, dengan kita mendidik mereka. Nah, kita beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana menjadi rahasia pemuritan yang menghasilkan transformasi hidup ini. Tentunya kita udah lewatin pemuritan melalui keteladanan. Memang pemuritan ini harus dimulai dari keteladanan, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tidak melihat teladan, susah ya. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang komunikasi terbuka, di mana dari kalau udah lihat teladan, kita perlu memberi contoh dengan kita terlebih dahulu terbuka, dan demikian kita juga anak-anak kita akan belajar. Demikian juga kita butuh supaya kita bisa memiliki sebuah trust, sebuah kepercayaan yang dibangun. Kita butuh waktu yang intensional. Kita akan menghasilkan kualitas keintiman. Kita tahu kelemahan, tetapi kita bisa menerima dan mendampingi lewat masa-masa sukar. Bagaimana setelah itu kita perlu membawa mereka dengan sebuah visi. Sebuah visi panggilan ilahi kerajaan Allah. Supaya apa yang mereka bangun itu mereka tahu ujungnya kemana. Nah, untuk itu kita perlu terus mengafirmasi mereka, mengingatkan mereka, meneguhkan mereka, identitas mereka. Dan kita memberikan jati diri ilahi dalam hidup mereka. Nah,
Tentunya itu tidak cukup sampai di sini. Kita akan berlanjut hari ini. Di dalam mencapai gunung dan visi tersebut kita bukan cuma afirmasi, kita mulai melatih. Jadi ada bagian tanggung jawab kita sebagai bapak rohani, ibu rohani, orang tua rohani. Kita perlu sekali melatih mereka, mendidik mereka, membimbing mereka. Didik anak-anak kita sehingga jalan-jalan mereka patut dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga hari tua mereka, mereka tidak pernah akan meleset daripada panggilan ilahi. Nah, mengapa pelatihan itu penting? Penting sekali kalau kita bicara melatih anak-anak. Saya ingat bagaimana anak-anak saya, ya, mereka setiap hari kirim renungan ke saya. Mereka bisa malam juga mereka ikut saya mesbah. Ada beberapa keluarga anak rohani yang belum pernah mesbah. Saya ajak mereka baik join di dalam pertemuan secara onsite maupun online. Kami pemuritan itu ya sederhana. Saat kita telepon, ayo bareng-bareng yuk join. Kami melakukan itu. Mesbah bareng. Sekarang mereka lakukan sendiri di rumah mereka masing-masing. Sekarang semua mereka melakukannya. Sekarang semua anak-anak rohani, cucu-cucu rohani saya, mereka punya nilai yang sama. Kami udah terbiasa. Saat teduh tiap hari, kirim renungan tiap hari, skor tiap hari. Itu bukan sesuatu yang aneh. Itu gaya hidup. Bahkan mesbah, semua anak rohani saya nggak ada satupun yang nggak membangun mesbah. Setiap mereka, setiap rumah adalah gereja mereka. Setiap anak cucu mereka mendengar, melihat bagaimana orang tua dan kakek nenek rohani mereka ada di dalam Tuhan. Dan masih sampai saat ini tetap setia membangun mesbah. Gereja mereka adalah di rumah mereka. Tiap-tiap hari. Nah, banyak orang nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka membawa menyerahkan pendidikan. Anak-anak melatihan itu ada di sekolah. Ya, di gereja. Padahal Alkitab menetapkan orang tua. Inilah pelatih utama mereka. Justru tiap-tiap hari orang tua dari kandungan. Ya, mereka sudah didoakan, diafirmasi dari lahiran. Dari bagaimana mereka mulai bertumbuh remaja, dewasa. Demikian anak-anak rohani kita. Berapa banyak yang tidak memiliki anak rohani dan murid rohani. Kenapa? Mereka tidak mendoakan sejak dalam kandungan. Kandung mereka. Kandung mereka di dalam doamu. Kandung mereka di dalam hidupmu. Kandung mereka di dalam kepedulianmu. Ketika Anda berjumpa dengan mereka, Anda nggak kekurangan ide untuk bagaimana Anda melatih mereka. Demikian kita mengajar mereka. Ya, kita bukan sekedar mengajar, tetapi kita melatih mereka. Mengajar, memberikan pengetahuan. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Tetapi melatih ini akan membentuk karakter mereka. Nah, disinilah pengajaran akannya sekedar mengisi pikiran. Tetapi pelatihan membentuk kehidupan mereka. Luar biasa ya. Nah, Amsal 1 ayat 8 berkata, hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini penting sekali. Jangan kita sia-siakan. Kalau itu adalah bapak ibu rohani Anda, perhatikan cara hidup mereka. Lihat didikan mereka. Dengarkan dan jangan sia-siakan setiap ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada kita. Jangan kita tunda-tunda. Jangan kita malas-malas. Jangan kita nggak mau untuk kita berbagi. Tanggung jawab berhenti di sini. Di saya. Bersama saya. Jangan lempar-lempar tanggung jawab. Jangan salah-salahin dan tunjuk-tunjuk orang lain. Jangan menunggu-nunggu dan menunda-nunda. Hari ini, di sini, Anda adalah orangnya. Anda tidak kebetulan Tuhan panggil untuk Anda mengerti dan memenuhi panggilan ini. Supaya Anda menjadi pelatih-pelatih yang membawa dampak. Nah, ada sebuah penelitian yang saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam National Study of Youth dan Religion di Amerika. Mereka menemukan sebuah penelitian bahwa remaja yang hari-hari ini, zaman now ini, cenderung memiliki keyakinan yang mirip dengan orang tua mereka. Yang menganut tradisi keagamaan yang sama. Dan menghadiri ibadah dengan frekuensi yang hampir sama. Jadi kalau kita orang tua, frekuensi kompaknya jarang. Ya, mesbah doanya jarang. Gak males-malesan ikut ibadah. Selalu cari-cari alasan, hanya maunya online aja. Demikianlah anak Anda gak jauh-jauh daripada pohonnya. Orang tua memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kehidupan rohani anak-anak mereka daripada yang sering disadari oleh orang lain. Nah, sementara banyak gereja hanya berfokus pada isi pendidikan sekolah minggu, apa ya pelajarannya ya, mau bagiin apa ya, pertemuan-pertemuan, meeting-meeting, kelompok pendalaman Alkitab. Bukan nggak baik, semua itu baik. Tetapi
kita perlu sadari, penelitian menunjukkan bahwa teladan dari kehidupan orang tuanya membawa pengaruh dan merupakan kurikulum rohani yang paling kuat dibanding semua yang ada. Saya pernah melayani bagaimana orang tersebut kelihatannya begitu luar biasa. Tampak luarnya orangnya ganteng, cakap, tinggi, gagah, tegap. Tetapi ketika dia punya masalah, kami layani, kami doakan. Dan kemudian ada sesuatu yang mengganjal yang Tuhan ingatkan. Ketika kita tanyakan, kita konseling, dan kita doa, Tuhan membimbing kami. Sehingga kami mengerti kondisi dia dan kami menanyakan. Ya, dan ketika kami korek ternyata dia itu gay. Ya, yang nggak kelihatan karena dia gaynya gay cowok ya. Jadi nggak kelihatan, maco aja. Tetapi setelah kita diskusi dan ngobrol, kenapa, bagaimana dia bisa jatuh, bagaimana bisa terikat. Ternyata itu dari PKS-nya. PKS-nya adalah seorang gay. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak sadari. Ketika kita serahkan anak kita ke gereja, serahkan ke sekolah, serahkan ke satu komunitas, satu pelayanan. Kita nggak pernah memuridkan anak-anak kita, nggak memuridkan cucu-cucu kita, nggak memuridkan dan hadir dalam hidup mereka. Ini yang akan terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggung jawab ini berhenti di saya. Teladan daripada hidup Anda, cara hidup Anda, cara mendidik Anda, cara Anda menghidupi nilai-nilai, itulah anak cucu Anda nggak jauh dari pohonnya. Nah, definisi kata didiklah ini dari bahasa aslinya adalah hanak ya. Di mana hanak itu artinya mendedikasikan, mengkhususkan, mengarahkan ke tujuan Allah. Amsal 2:26, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Sekali lagi, maka masa tuanya dia tidak menyimpang daripada itu. Didik di sini mendedikasikan. Jadi kita perlu mendedikasikan hidup kita. Kita perlu bukan cuma saat kadang-kadang. Oh, ada ujian ya udahlah. Oh, ada acara-acara penting sajalah. Tetapi mendedikasikan itu sepanjang musim hidup mereka. Suka duka mereka, Anda hadir. Mengkhususkan diri, menyediakan waktu. Anda tidak cuma sekedar kalau sempat ya, tapi Anda mengkhususkan, Anda menyediakan, Anda melakukan itu dengan sengaja, disengaja, direncanakan, diusahakan. Itulah yang namanya mendidik, mengkhususkan. Anak-anak muda sekarang, banyak orang bilang anak muda sekarang beda, susah ya, nggak bisa dididik. Salah. Kenapa? Karena kita nggak menyediakan waktu, kita nggak mengkhususkan, kita nggak memberikan sebuah secara intensional, kita nggak mendedikasikan hidup, kita nggak menyadari mereka lebih butuh. Bagaimana kita mendengar, berdiskusi, mengerti. Nanti kita akan lihat setiap tahapan. Bukan cuma sekedar kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Bukan kita udah putuskan dan suruh mereka lakukan. Mereka akan merasa didikte. Mereka tidak dianggap. Mereka perlu diarahkan, digiring, didampingi. Bukan cuma kita kasih tahu, beritahu, perintah, lakukan. Bukan. Tujuan daripada mendidik ini untuk membangun kerinduan anak. Membangun kerinduan murid kita untuk mereka mencintai kebenaran. Bukan dipaksa, bukan disuruh, bukan diperintah, tetapi kita membangun kerinduan hati mereka. Ya, nah saya bersyukur anak rohani kami yang kami latih, kemudian dia menjangkau ya lewat anak dia, jadi cucu rohani kami, dia menjangkau teman dia yang orangnya secara medis dia udah buta. Dan kemudian ajak ke komsel, dan kemudian di komsel tersebut dia ya anak-anak itu mendoakan anak ini, mengunjungi, membesuki, luar biasa ya. Anak-anak Bapak Ibu Saudara ya, mereka 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kok bisa? Karena orang tuanya menganterin. Orang tuanya antar jemput. Dan sekarang anaknya, "Pak, kita komsel yuk. Pak, aku belum didoain. Pak, kita saat teduh yuk." Anak dia lebih rajin. Nah, inilah yang namanya pendampingan. Kita butuh, orang tua kita butuh bersama-sama untuk mendedikasikan, mengkhususkan dan mengarahkan tujuan ilahi di dalam hidup anak-anak kita. Nah, pelatihan itu ya menjangkau hati. Bukan mengontrol perilaku. Boleh ini, nggak boleh ini. Ya, kamu jangan ya. Tetapi bagaimana kita membawa pengaruh untuk membangun kerinduan anak sehingga dia mentransformasi hidup dia. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ingat, di dalam setiap kita ada janji-janji Tuhan yang kita bacakan, yang kita ucapkan, mereka perdengarkan. Ada nurani mereka akan mengingatkan mereka. Tuhan tidak pernah
Tidak hanya mengubah perilaku, tetapi yang kerinduan Tuhan adalah mentransformasi hati. Bukan sekedar ini boleh, itu nggak boleh. Seringkali hal itu menjadi fokus kita. Kita marah ketika anak melakukan tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi kita nggak menyentuh hatinya. Nggak menyentuh apa yang dirasakan anak itu. Nggak menyentuh. Bahkan anak saya pernah menegur saya. Dad, kemarin waktu saya rekonsiliasi di dalam komsel, saya ajak mereka, ayo kita sama-sama untuk kita SPK dan kita hati Bapak. Kami ceritakan tentang kasih Bapak itu seperti apa, mengenal Bapak itu seperti apa. Saat kami rekonsiliasi dengan anak, semua orang tua siapin baskom dari rumah. Mereka basuh kaki anak-anak mereka. Anak-anak mereka mulai ngaku dosa, bagaimana mereka terluka sakit hati sama orang tua. Orang tua menangis, orang tua memeluk anaknya, dan orang tua rekonsiliasi, anaknya berseduh-seduh, anaknya menangis, dan anak saya pun salah satunya yang menangis dan peluk saya dan katakan, iya Dad, kan Dad disiplin saya, tapi Dad nggak mau dengerin saya. Saya mau jelasin tapi Dad udah nggak mau dengerin sampai tuntas. Padahal anak ini baru 9 tahun. Jadi ternyata anak-anak gitu sekalipun kita pikir kecil, mereka merasakan, mengerti. Dan itu membuat saya juga bertobat ya. Nah maka itu kita nggak perlu takut, nggak perlu malu sebagai orang tua. Ketika kita berani mengakui kesalahan kita, kita bertobat, kita mengakui. Tahu nggak, anak meneladaninya. Mereka juga berani mengakui. Mereka juga terinspirasi dengan hidup kita dan akan melakukan hal yang sama. Dan ada keterbukaan di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Nah, pelatihan itu dimulai dengan ketaatan. Penting sekali. Kalau kita mau berbicara mengenai melatih, ya, kita harus lihat buahnya adalah ketaatan. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perhatikan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, ketaatan kepada orang tua, baik jasmani maupun rohani. Latihan pertama, taat dulu kepada Tuhan. Taatnya, takut akan Tuhan, cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Kalau kita cinta, kasih Tuhan, kita pasti taat. Tapi kalau kita nggak taat, berarti kita mesti mulai lagi. Kalau dia nggak benar-benar mencintai Tuhan, dia nggak mentaati perintah Tuhan. Kalau dia sungguh mencintai Tuhan, dia pasti mentaati. Nah, setelah itu baru membentuk karakternya. Jangan fokus dulu membentuk karakternya. Lihat dulu dia taat sama Tuhan nggak. Dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh nggak, lahir baru belum. Itu dulu menjadi fokus kita. Setiap orang kita layani, ya, yang kita muridkan. Nah, baru pembentukan karakter. Nah, kemudian menyiapkan anak menghormati otoritas. Dengan demikian dia tahu, ya, dia punya bapak rohani, dia punya pemimpin. Dengan demikian hidupnya akan berhasil. Dengan demikian dia akan diberkati. Dengan demikian dia akan panjang umur. Dengan demikian dia akan berbahagia. Jangan sampai anak kita berbahagia, sukses, tetapi pendek umurnya. Jangan juga ya, udah nggak berhasil, udah gagal hidupnya, panjang umurnya, nggak mati-mati ya, menderita banget, penderitaan yang berkepanjangan. Jangan. Belajar taat kepada orang tua adalah belajar taat kepada Allah. Jadi itu adalah bagian dari pelatihan, dan itu nggak boleh kita perintah-perintah. Hai anakku, dengerin tuh, ini perintah. Jangan. Tetapi bagaimana kita mendedikasikan hidup kita, bagaimana kita sengaja kita membantu, membangun, memberikan teladan kita, mendampingi, dan kita memotivasi sehingga anak itu digiring, didampingi, dan mereka merasakan kasih itu, bukan dipaksa. Ada prinsip disiplin ya yang perlu kita perhatikan di sini. Fokus ketaatan dan menghormati orang tua. Taat atau obey adalah melakukan perintah. Hormat, honor adalah sikap hati yang benar. Nah, Tuhan menghendaki dua-duanya, ketaatan dan penghormatan, bukan sekedar kepatuhan lahiriah. Nah, saya ingat bagaimana anak rohani saya. Ya, ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang taat tetapi nggak hormat, kurang ajar. Ada juga yang nggak taat tetapi hormat. Tetapi mereka tidak move on, tidak bertumbuh. Nah, anak itu perlu belajar untuk taat ya, supaya mereka diberkati. Saya bersyukur ada beberapa anak-anak saya yang sangat menonjol ya, dan kemudian mereka bertumbuh dengan pesatnya. Saya memperhatikan hidup mereka, mereka selalu menelpon saya, menanyakan saya, mereka tanya waktu saya, mereka selalu mengejar untuk di pemuritan. Saya melihat bagaimana hidup mereka berubah. Saya melihat anak-anak mereka berubah. Saya melihat keluarga mereka berubah.
Saya melihat Tuhan memberkati hidup mereka dan hubungan suami istri mereka. Saya melihat bagaimana bisnis mereka semakin stabil. Tuhan yang perintahkan berkat itu. Gak heran mereka jadi berbahagia. Anak-anak mereka yang tadinya tidak taat, yang tadinya tidak sungguh-sungguh, sekarang sungguh-sungguh. Sekarang hidupnya benar. Kenapa? Karena mereka meneladani keteladanan dari orang tuanya. Taat dan hormat ini adalah fokus di dalam disiplin. Kalau kita berbicara bagaimana kita mau belajar untuk melatih di dalam disiplin, tetapi gak ada ketaatan yang bertumbuh, gak ada hormat yang bertumbuh, kita gagal. Jadi prinsip pelatihan di dalam pemuritan itu ketaatan. Nah, kalau ketaatan ditunda-tunda gimana? Itu namanya gak taat. Nah, ciri yang salah, wah kita lihat ya, harus dipanggil berkali-kali. Ayo cepat, kok nggak lakukan, turun cepat. Nah, itu berkali-kali, itu namanya nggak taat. Ya, harus diteriaki, anak tuh taat. Kenapa? Ya dimarah-marahin, jangan. Kalau diancam, nggak dapat loh, nggak boleh main lagi loh. Kamu gini loh. Itu berarti dia nggak punya kesadaran. Berarti anak itu belum taat. Nah, kalau kita taat itu gimana? Baik ayah, baik mam. Ya, Tuhan tuh menghendaki ketaatan dan penghormatan, bukan sekedar kepatuhan lahiriah. Nah, ketaatan sejati adalah segera mentaatinya, tidak menunda-nunda. Nah, demikian kita perlu mendidik anak kita, maka hidup mereka makin lurus. Ya, sekali oke, lakukan. Jangan tunda-tunda. Disiplin yang Alkitabiah di dalam Amsal 13 ayat 24. Disiplin itu harus di dalam kasih, di dalam ketenangan, di dalam konsisten, dan tujuan akhirnya memulihkan. Jadi jangan sampai kita mendisiplin ya, atau kita mendidik ya, atau kita melatih dengan disiplin-disiplin pelatihan di dalam tersebut ternyata dengan emosi, dengan kemarahan, dengan pemaksaan, sehingga anak merasa dirinya dihina, merasa direndahkan, dibanding-bandingkan. Nah, ingat, setiap kita ya, Amsal 13:24, siapa tidak menggunakan tongkat membenci anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya, mereka menghajar dia pada waktunya Tuhan. Menghajar itu bukan memukul babak belur, Bapak Ibu Saudara. Menghajar itu bagaimana kita menegur mereka dengan kasih. Kita menghajar dosanya, bukan anaknya. Seringkali kita susah, salah pengertian, menghajar anaknya, bukan dosanya. Sehingga anaknya tidak pulih, anaknya malah kepahitan. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam disiplin kita. Jadi, kasih dan disiplin harus seimbang, Bapak Ibu Saudara. Dua hal yang bertentangan tapi sangat berbahaya. Kalau disiplin tanpa hubungan, anak akan berontak. Kalau kasih tanpa disiplin, gak ada kehormatan. Ya, nah jadi Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 6. Jadi kita perlu sekali menunjukkan kepada anak-anak kita disiplin-disiplin itu. Inilah namanya pelatihan. Ya, jadi kalau salah jangan sungkan untuk kita tegur. Saya tegur anak saya, anak rohani saya juga. Kamu nggak boleh, ini nggak benar. Saya harus tegur dengan kasih. Nggak boleh biarin melakukan pembiaran. Itu anak-anak akan berontak. Anak-anak menjadi kurang ajar. Anak yang gampangan. Yang nggak punya prinsip dan pendirian. Kasih itu memberi pelukan. Kasih ini adalah merupakan sebuah tindakan disiplin yang memberikan arah tujuan yang benar. Sehingga hidup anak itu ada di dalam jalan Tuhan. Nah, pelatihan pemuritan itu kita akan lihat ada musim-musim kehidupan. Dari masa kanak-kanak sampai akhir hidup dan menyelesaikan pertandingan iman. Jadi dari anak-anak, jadi anak-anak, anak-anak remaja, dewasa muda, dewasa, bahkan sampai hari tua menyelesaikan pertandingan iman. Rindu nggak Bapak Ibu Saudara mau belajar untuk tahu setiap musim apa sih yang perlu kita ajarkan dan perlu kita fokuskan di dalam pemuritan? Kalau Anda memang masih beserta dan masih bersama-sama saya, rindu untuk tahu dan belajar bersama, coba kasih saya angka 3. Saya mau lihat di dalam room chat. Kalau seandainya mau belajar, kita belajar bersama. Kalau enggak, kita skip ya. Oh, Bu Marta mau nih. Cuma Bu Marta aja nih, nanti kita private ya Bu. Oke, yang lain mulai. Pak Edmond, Bu Kartika. Oke, Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini harus continue. Ya, bukan cuma bertumbuh, tapi sampai dewasa. Bahkan sampai finishing well. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih yang sudah memberikan komentarnya.
Saya senang sekali dan semangat buat 3-3-3 yang diberikan. Mari kita lihat yang langkah pertama. Ketika anak di dalam musim pembentukan karakter dasar usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di masa-masa anak masih kecil dan masih bayi seperti ini, fokus pelatihan kita harus ketaatan. Dia belum bisa kita ajak bicara dan diskusi. Tapi dia perlu tahu ini boleh tidak boleh. Dia perlu mengenal kasih Tuhan. Jadi sejak dini anak udah harus diajarkan tentang kasih Tuhan. Bagaimana melihat dari mana? Dari orang tuanya. Kebiasaan orang tuanya berdoa dan mendoakan. Itu udah harus dimulai. Anak itu melihat dan menjadi satu kebiasaan. Anak saya rata-rata sekalipun masih 1 tahun, 1,5 tahun, semuanya bisa doa Bapak kami. Minimal ya ikut-ikutan, ya ikut belakang-belakangnya. Ketika mereka bisa mulai baca, rata-rata anak saya bacanya Alkitab. Udah bisa baca Alkitab, ya. Dan rata-rata anak saya itu mereka bisa. Kenapa? Karena kami membiasakan di rumah kami tiap hari berdoa. Tiap hari bersyukur, berkata jujur, nggak boleh bohong, belajar berbagi, sharing is good gitu kan. Didik anak muda, ya, didik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Nah, metodenya gimana? Bisa pakai cerita Alkitab, cerita bergambar, lagu rohani, putarkan itu, nyanyikan bersama, ya. Nah, anak akan mengikuti teladan orang tuanya sendiri, harus ikutan. Jangan sampai kita nggak mau yang penting kita suruh anak lakukan tapi kita enggak, atau suruh istri bacain buat anak tapi kita nggak ikut sebagai suami, atau minta suami tolong tapi istri tidak pernah hadir. Jangan. Kita akan doanya bersama-sama. Nah, targetnya apa? Aku belajar mengasihi dan mentaati Tuhan. Ini target kita. Nah, di usia berikut, di musim berikut adalah usia 7 sampai 12 tahun. Nah, fokus pelatihan di sini adalah tanggung jawab. Anak mulai dilatih untuk bertanggung jawab, ya, bagaimana mereka punya disiplin waktu, mengendalikan diri, menepati janji, membaca Alkitab sendiri, dan melayani secara bersama-sama. Anak-anak kami di usia ini semua rata-rata mereka ikut pelayanan bersama kami. Kami ajak dan kami suruh mereka bersaksi, suruh mereka yang nyanyi, suruh mereka cerita, suruh mereka bersama-sama berdoa, bahkan mendoakan orang. Bahkan ketika pemuritan kita ikut, ayo kamu doakan. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumah kami, mereka terberkati lewat doa anak-anak. Bahkan doa-doa mereka itu menjadi sebuah nubuatan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan besar yang datang mereka sendiri nangis dan dijamah Tuhan. Mereka berkata, ini suara Tuhan. Anak kecil, kita perlu latih. Nah, inilah ya metodenya, hafalin ayat. Anak kita penting untuk kita hafalkan. Ajak dia hafal ayat, baca bersama, jurnal rohani. Anak-anak saya mereka catat. Mereka punya buku ya. Tiap hari kita ajarkan mereka catat kalau ketik ya. Nah, ini ada ajak mereka pelayanan bareng, kasih tugas, kasih kesempatan, diskusi-diskusi, tanya pendapat mereka, alamin apa. Dari kita juga tahu kondisi mereka. Jadi kita targetnya adalah bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan. Jadi mereka melakukan sesuatu, ada konsekuensinya. Nah, mereka mulai belajar di usia musim ketiga, di mana musim pencarian identitas. Di mana usia ini 13 sampai 18 tahun. Nah, kita perlu fokus pelatihan kita identitas mereka di dalam Kristus. Sehingga nggak tergoncangkan dan ikut-ikutan dunia. Mereka harus punya kemurnian yang di dalam kemurnian hidup mereka. Di dalam menjaga tubuh mereka. Menjaga kekudusan. Ya, pergaulan mereka yang sehat, nah, punya banyak teman, persahabatan yang benar dan murni, bukan dengan iri hati, bukan dengan tipu muslihat, menggunakan media sosial dengan bijak, bagaimana kita dampingi, ada nilai hidup yang berdasarkan firman yang mereka hidupi, mereka nggak keluar daripada kebenaran, dan mereka sudah mulai mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka, dan inilah proses mentoring terjadi. Di sini kita perlu mementor mereka. Di sini kita butuh kelompok kecil, kita butuh ya anak-anak saya di usia-usia segini mereka punya kompak masing-masing. Bahkan sampai sekarang mereka anak yang saya di luar negeri, dia punya kompak, bahkan dia punya anak rohani yang dia masih kontekin dan layani, dan setiap kali ada apa-apa dia suka konsultasi atau sharing atau diskusi atau tanyakan kepada kami bagaimana menghadapi kondisi ini. Jadi kita bisa menggunakan tanya jawab terbuka, bagaimana kamu, pendapat kamu, jadi merasa seperti ini, kamu gimana? Kita sendiri kasih contoh, jangan cuma tanya, tapi kita sendiri nggak pernah menceritakan hidup kita. Sehingga anak-anak kita nggak mengenal kita. Ya, nah, jadi fokusnya pemuritan itu hanya konseling, ya, masalah, pergumulan, jangan. Tapi keterbukaan juga penting. Ya, di sini ada pendampingan-pendampingan. Sehingga targetnya apa? Aku tahu siapa diriku di dalam Kristus. Identitasnya jelas. Jadi dia nggak mudah kehilangan identitas dan terombang-ambing. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan penting di usia 13-18 tahun ini bisa kita gunakan. Siapa saya? Mengapa saya percaya Yesus? Apa tujuan hidup saya?
Bagaimana saya menghadapi tekanan dunia? Bagaimana saya menjaga kekudusan? Nah, bagaimana kita memiliki target di dalam membangun keyakinan pribadi mereka. Bukan sekedar iman warisan orang tua, tapi mereka tahu mereka punya iman. Mereka punya tujuan hidup. Mereka punya pegangan ketika mereka mengalami persoalan. Jangan sampai ada cucu rohani yang bagaimana mereka mengalami kondisi-kondisi anaknya akhirnya kehilangan jati diri, kehilangan identitas, kehilangan jiwanya terluka, rapuh, dan ikut-ikutan teman-teman. Ya, jangan. Tetapi mereka punya prinsip. Justru mereka menjadi terang dan bukan ikut-ikutan jadi gelap. Nah, di dalam musim keempat, di dalam musim menemukan visi dan panggilan. Usia ini penting untuk kita temenin mereka. Bagaimana anak kami temenin ikut pameran, ya ajak dia ketika saya kerja, ajak dia untuk bagaimana mulai bisnis kecil. Nah, fokus pelatihan ini adalah hubungan pribadi dia dan Tuhan. Jangan lupa, ini sangat momen krusial. Yang menentukan seumur hidup dia akan memiliki iman di dalam Tuhan, atau dia justru kehilangan iman, atau pindah agama. Nah, ini bahaya sekali ya. Bagaimana mereka menemukan panggilan hidup mereka, seperti apa pasangan hidup mereka, integritas mereka di dalam karakter kerja mereka, kelola keuangan dengan bijak, dan memilih pasangan hidup yang menentukan seumur hidup itu di surga di bumi atau di neraka di bumi. Orang tua harus hadir. Orang tua harus memperkenalkan, mendampingi, menanyakan, dan memberikan ya pendampingan. Nah, metodenya di sini yang kita pakai adalah coaching. Ya, kita bagaimana menjadi mentor, kita mengcoach mereka, kita melatih mereka, kita memberikan motivasi mereka, kita tahu kondisi mereka, magang pelayanan, ya. Jadi kita bersama-sama, ya, ajak mereka, bagaimana mereka terlibat aktif, ya, dan bagaimana kita melepas mereka. I do, you watch, saya lakukan, kamu perhatikan, saya lakukan, kamu bantu-bantu. Kamu yang lakukan, saya yang bantu-bantu. Sampai terakhir kamu yang lakukan, saya cuma memperhatikan dari jauh. Nah, target hidupnya, aku hidup sesuai tujuan ilahi. Amin. Haleluya. Nah, kita masuk ke musim berikutnya, musim kelima. Di dalam musim kelima, itu ya, kita akan melihat bagaimana anak-anak udah usia 26 sampai 35 tahun nih. Jadi fokus pelatihan di sini bagaimana mereka membangun keluarga mereka dan bagaimana mereka membawa pengaruh besar di dalam keluarga mereka. Nah, fokus pelatihan ini menjadi suami atau istri yang takut akan Tuhan. Di dalam usia-usia yang seperti ini, atau anak-anak yang kita layani, orang yang kita layani, sekalipun ada dasar-dasar iman kekristenan. Misalnya baru bertobat di usia segini, gimana? Dasar iman SPK penting. Tapi selain daripada itu, kita perlu melatih mereka dan tahu kondisi hubungan suami istri mereka. Suami mereka takut Tuhan nggak? Istri mereka takut Tuhan nggak? Bagaimana mereka melakukan parentingnya? Bagaimana kepemimpinan di dalam keluarganya? Berfungsi nggak? Bagaimana pengelolaan waktunya? Dia punya waktu-waktu yang bisa dibagi nggak dengan keluarganya? Keseimbangan hidup mereka seimbang nggak? Baik kerja, pelayanan maupun keluarga. Bagaimana pelayanan keluarganya jalan nggak? Dia melakukan nggak? Dia doa nggak? Sama anak-anaknya, sama istrinya, sama suaminya. Nah, metodenya di sini couple mentoring sangat menolong. Di mana kita suami istri, ketemu suami istri, itu perlu sekali-kali. Di mana family discipleship itu penting. Bawa keluarga sama-sama, kita 2-3 keluarga, kita pergi bareng. Kita juga anak-anak mereka saling kenal. Anak-anak kami rata-rata kenal. Anak daripada anak rohani kami, cucu rohani kami saling kenal. Ya, kadang-kadang kami bikin acara. Ya, ayo kumpul bareng, makan bareng, bawa makanan masing-masing. Itu kami sering, sebulan sekali mereka pasti kumpul ke rumah saya. Mereka bawa anak mereka, bawa cucu mereka. Dan kita makan bersama, bawa makanan sama-sama. Jadi semuanya saling kenal. Bahkan yang seusia duduk bareng, sharing bareng. Nah, inilah kelompok keluarga yang perlu kita gunakan. Metode ini sangat efektif. Ya, nah targetnya apa? Keluargaku menjadi pusat pemuritan. Kita go lagi ya. Wah, waktunya mepet. Agak cepat ya. Semoga bisa ngikutin. Puji Tuhan. Musim ke-6 ini adalah musim memuridkan ya. Dia 36 tahun sampai 50 tahun. Fokus pelatihan adalah menjadi mentor. Bagaimana kita melatih mereka, kita menjadi mentor dan bagaimana mereka menjadi mentor. Pengembangan pemimpin baru supaya mereka juga melahirkan orang-orang baru, memuridkan generasi muda dan mereka ada regenerasi, ada kepemimpinan rohani dan multiplikasi murid. Nah, metode yang kita gunakan di sini adalah kelompok pemuridan. Di dalam usia-usia ini sangat penting untuk kita harus membangun dan memberikan mereka satu komunitas. Ya, di mana kita bersama-sama dan mereka bisa belajar dari yang lainnya juga. Nah, mentoring itu penting dan pelatihan kepemimpinan untuk melatih mereka, skill mereka. Untuk mereka sendiri juga bisa melatih orang lain. Nah, targetnya aku apa? Aku menghasilkan murid yang menghasilkan murid. Puji Tuhan. Nah, di dalam musim ke-6,
Ini kita juga menggunakan prinsip multiplikasi. Ya, kalau dulunya itu dia adalah seorang konsumen, sekarang jadi kontributor. Jadi bukan cuman kalau dulunya cuman ya udah fasilitasnya dipakai, kalau gitu gunakan PPT-nya, dia cuma pakai. Sekarang dia juga ikut terlibat, dia bikin PPT. Dia dulunya cuman dengerin, sekarang dia ikut mendengarkan dan mengajarkan dan bersaksi. Dulunya dia menjadi murid, sekarang dia siap-siap juga memuridkan. Di mana dia dulunya cuma pengikut aja, ikut-ikutan aja, sekarang dia menjadi pembina, menjadi mentor, ya. Nah, disinilah targetnya generasi yang melipat gandakan murid. Amin. Nah, kita masuk di dalam musim ketujuh, musim pewarisan. 51 sampai 65 tahun. Di dalam sini fokus pelatihan kita bagaimana kita mempersiapkan supaya menjadi penasihat, menjadi pembimbing, mewariskan pengalaman yang mereka alami sehingga nggak terus jadi nggak mulai dari nol. Kasihan ya, kita lakukan mewariskan pengalaman kita, menguatkan generasi-generasi muda dan menjadi teladan iman. Puji Tuhan. Nah, metode yang kita pakai di sini adalah coaching, mentoring, dan sharing pengalaman hidup. Ini jauh lebih efektif. Ya, apa yang kita lalui, apa yang kita ikuti, itu akan menjadi sebuah modal yang sangat penting dalam kehidupan hidup mereka maupun generasi berikutnya. Targetnya apa? Aku mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Nah, kita perlu. Hal ini akan sangat menarik. Pembicaraan poin ini kepada orang di usia seperti ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka, sehingga mereka sangat rindu untuk dimuridkan dan memuridkan. Karena mereka merasa ini loh kebutuhan mereka. Nah, di dalam musim ketujuh adalah musim pewarisan ini. Kita juga harus apa yang kita warisan. Warisan apa? Warisan rohaninya. Pertama, karakter. Nilai kerajaan Allah. Iman. Hikmat. Kesetiaan. Kita wariskan apa yang sudah kita hidupi kepada anak-anak kita. Nah, makanya kita perlu alami. Jangan sampai kita nggak alami apa yang kita mau wariskan. Kita wariskan karena kita hidupi. Kita hidupi, kita lakukan. Ini adalah menjadi bagian hidup kita. Bukan hanya warisan harta, tetapi kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah, di dalam usia musim ke-8 ya, musim menyelesaikan pertandingan. Di dalam usia 66 sampai 50 tahun, ya, fokus pelatihannya ketekunan iman, kehidupan doa, menjadi pendoa syafaat, membagikan kesaksian, menyiapkan warisan rohani. Ya, bukan cuma jasmani aja, tapi jasmani juga boleh ya. Nah, di sini kita perlu mempersiapkan bagaimana teladan hidup mereka. Mereka tidak banyak lagi fisiknya udah lemah, tidak banyak kemaksimalan, keterbatasan. Di sini mereka adalah pendoa. Di sini mereka adalah orang yang memotivasi. Di sini mereka menyiapkan sebuah kehidupan doa mereka yang luar biasa. Doa mereka yang akan menudungi dan melindungi seluruh keluarga besar. Ya, metode di sini kita butuh kelompok doa bersama-sama, pendampingan generasi muda bersama-sama, membagikan kesaksian hidup, saling berbagi. Targetnya, aku mengakhiri hidup dengan setia. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau kita menyelesaikan pertandingan dengan baik, tetap mengasihi Tuhan sampai akhir, tetap melayani Tuhan sekalipun usianya sudah tuir, ya. Tetap menjadi berkat. Usia tidak menghalangi kita memberkati, bukan kekayaan. Tetapi kekayaan itu bukan cuma jasmania maksudnya. Tetapi kekayaan rohania juga sangat penting. Tetap menghasilkan buah sampai hari tua. Ya, jadi lansia itu perlu dilatih. Bagaimana mereka mewariskan iman mereka. Inilah ringkasan perjalanan pemuritan. Dari setiap musim. Dari musim pembentukan, tanggung jawab, identitas, visi, keluarga, multiplikasi, pewarisan, penyelesaian. Nah, fokus-fokusnya juga jelas ya. Ada ketaatan dasar, disiplin, keyakinan iman, panggilan, pengaruh, memuridkan, mentor, dan ketekunan. Oke, waktunya sangat terbatas. Saya tidak akan lanjutkan. Tetapi saya mau kita boleh supaya kita terus merenung bagaimana Tuhan ingin melatih kita. Tuhan mau supaya setiap proses, setiap kesulitan, setiap koreksi, setiap penantian, setiap pembentukan itu adalah cara Tuhan untuk melatih dan mempersiapkan kita untuk kita setia sampai akhir. Kesimpulannya, ya, pemulitan mentransformasi hati untuk taat dan serupa Kristus. Di dalam pemuritan ini, Tuhan mau transformasi hati kita. Tuhan mau melatih kita untuk kita taat, untuk kita serupa dengan Kristus. Nah, sebagai orang tua, Bapak Ibu rohani, sebagai pemurid, kita punya tanggung jawab. Bagaimana terlebih dahulu transformasi hati. Bukan kita transformasi pengetahuan,
transformasi ilmu, tapi hati mereka dimenangkan. Kita latih ketaatan mereka, kepatuhan mereka, rasa hormat mereka, utara kepada Tuhan dan kepada sesama, supaya hidup mereka diberkati dan panjang umur hidup mereka. Ini kata kunci. Banyak orang kenapa gagal terus hidup mereka, apa yang mereka kerjakan tidak berhasil. Coba cek. Jangan-jangan Anda gagal dan sering gagal bukan karena Tuhan nggak memberkati, tapi berkatnya nggak nyampe. Kenapa? Karena engkau kurang menghormati orang tuamu. Engkau kurang menghormati otoritas. Engkau tidak taat dengan segera. Anda suka menunda-nunda. Anda nggak peduli, nggak perhatian kepada orang tua. Ini adalah perintah Tuhan. Belajar mendisiplin dengan kasih. Bukan dengan otoritas, bukan dengan amarah. Belajar menjadi coaching, menjadi pelatih bagi anak-anak kita. Lakukan pendampingan. Lakukan bagaimana kita hadir di setiap musim dengan sengaja. Dan bagaimana kita terus menuntun anak kita sampai hari tua kita. Kita tetap boleh melayani Tuhan bersama-sama. Saya dimuridkan untuk memuridkan. Kompak Keluarga Rohani yang membangun komunitas kerajaan Allah. Silakan tim screen boleh tampilkan ringkasan materi saya dalam video klip yang sudah disiapkan. Terima kasih tim. Waktu kecil kami diajar mengenal kasih-Mu Tuhan. Firman-Mu jadi pelita menuntun setiap langkah kehidupan. Dengan teladan dan kasih kami belajar taat dan setia dalam keluarga rohani. Kami dibentuk olehnya. Membuka hati, mendengar, belajar hidup dalam kasih. Hari demi hari berubah menjadi serupa Kristus. Aku dimuridkan untuk memuridkan, membangun generasi bagi Tuhan. Kompak Keluarga Rohani membangun komunitas kerajaan. Aku dimuridkan untuk memuridkan, menjadi terang di setiap Generasi dari hati yang diubahkan, memancarkan kasih Kristus. saat remaja mencari arah. Kristus menjadi identitasku. Saat dewasa menemukan visi, kehendak Tuhan tujuan hidupku. Melayani dan memuridkan, mewariskan iman yang teguh, setia sampai akhir hidup, menyelesaikan pertandingan imanku.
disiplin membentuk karakter. Firman Tuhan dasar hidupku, Kristus tujuan akhirku. Aku diberikan untuk memuridkan sampai semua bangsa mengenalmu. Serupa Kristus di setiap musim, hidupku hanya bagi Kristus. Serupa Kristus setiap musim, hidupku hanya bagimu, bagimu. Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati. Semangat mentransformasi hati lewat pemuridan dan pelatihan dan pendampingan. Tuhan Yesus memberkati.